Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang permainan tradisional. Subtemanya, olahraga tradisional di daerahku. Pembelajaran pertama, kelas 3. Sebelum masuk ke pelajaran, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks laporan mengenai olahraga tradisional Indonesia, siswa dapat menjawab pertanyaan teks tentang olahraga tradisional Indonesia secara lisan dengan percaya diri. Dengan menjawab pertanyaan teks laporan mengenai olahraga tradisional di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi isi teks laporan secara lisan dengan percaya diri. Dengan mengamati gambar karya seni tradisional, siswa dapat mengidentifikasi karya seni tradisional dengan tepat. Dengan membuat layang-layang, siswa dapat menemukan sifat simetri bangun datar dengan cermat. Dengan kegiatan melipat kertas, siswa dapat membuktikan simetri lipat pada bangun datar dengan cermat. Dengan mengamati gambar karya seni tradisional, siswa dapat mengidentifikasi daerah asal seni dengan tepat. Sebelum masuk ke pelajaran, saya akan bertanya, apakah kalian mempunyai olahraga kesukaan kalian? Coba sebutkan apa olahraga kesukaan kalian. Apakah kalian masih ingat tentang permainan tradisional egrang yang sudah kalian pelajari di kelas 1? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Nah, sekarang saya ingin kalian membaca teks laporan di bawah ini. Indonesia memiliki banyak olahraga yang berasal dari daerah-daerah. Olahraga itu disebut olahraga tradisional. Olahraga tradisional di Indonesia sangat unik dan menyenangkan saat dimainkan. Garapan sapi, sepak takraw, lompat batu, dan pencaksilat merupakan contoh olahraga tradisional. Selain menyenangkan, olahraga tradisional juga dapat membuat tubuh sehat loh. Ya, ini adalah contoh olahraga tradisional. Ini adalah permainan egrang yang sudah kalian pelajari di kelas 1. Selain egrang, ada juga loh permainan tradisional lainnya. Nah, ini adalah contoh permainan tradisional di Indonesia. Ada egrang. Ada karapan sapi. Karapan sapi berasal dari Madura. Karapan sapi memerlukan 2 ekor sapi untuk menarik kereta kayu. Penunggang sapi disebut joki sapi yang berdiri di atas kereta kayu. Joki sapi harus dapat mengendalikan sapi berlari. Panjang lintasan karapan yaitu 100 meter. Lalu ada sepak takraw. Sepak takraw adalah olahraga tradisional dari Sulawesi Selatan. Sepak takraw terbuat dari rotan. Walaupun menggunakan bola, pemain tidak boleh memegang bola. Pemain memindahkan bola untuk melintasi net dengan kaki. Sepak takraw dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Lalu ada pencaksilat. Pencaksilat sudah berkembang dari zaman dahulu. Pencaksilat berakar dari Melayu. Pencaksilat mempunyai banyak jurus, tergantung dari kebudayaan asalnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan olahraga tradisional? Siapa yang bertugas mengendalikan sapi pada olahraga karapan sapi? Bagaimana cara melakukan olahraga sepak takraw? Mengapa pencaksilat memiliki banyak jurus? Coba diskusikan dengan teman kalian. Selain ada karapan sapi, sepak takraw, dan pencaksilat, ada juga permainan tradisional lainnya.
Ya, itu adalah layang-layang. Layang-layang merupakan olahraga tradisional, permainan tradisional yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, sekarang saya akan bertanya pada kalian, bagaimana perasaan kalian saat bermain layang-layang? Bagaimana menurut kalian bentuk layang-layang? Apa saja kesulitan kalian saat membuat layang-layang? Nah, sekarang ayo kita membuat layang-layang. Pertama-tama, kalian harus mempunyai kertas lipat persegi. Lalu, potonglah gambar layang-layang kalian. Lipatlah gambar layang-layang kalian secara vertikal. Lalu, berikan garis dengan menggunakan spidol pada bekas lipatan. Lipatlah gambar layang-layangmu secara horizontal. Lalu, berikan garis dengan menggunakan spidol pada bekas lipatan. Jika sudah selesai, coba lihat gambar layang-layang kalian. Menurut kalian, apakah lipatan vertikal dapat membagi dua lipatan sama besar? Apakah lipatan horizontal dapat membagi dua lipatan sama besar? Menurut kalian, ada berapa simetri lipat dalam bangun layang-layang? Ya, dalam bangun layang-layang hanya memiliki satu simetri lipat. Jika bangun datar dapat dilipat sehingga menghasilkan dua bagian sama besar, maka bangun tersebut memiliki simetri lipat. Jadi, layang-layang hanya memiliki satu simetri lipat. Setelah kalian mengetahui simetri lipat pada bangun layang-layang, coba isilah tabel-tabel di bawah ini. Persegi mempunyai 4 simetri lipat. Coba lihat tabel nomor 2. Apakah nama bangun tersebut? Berapa banyak simetri lipat pada bangun tersebut? Diskusikan dengan temanmu dan kemukakan jawabanmu di hadapan teman-temanmu. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah layang-layang. Layang-layang adalah permainan tradisional yang berasal dari daerah Melayu. Di Indonesia, setiap daerah memiliki layang-layang dengan ciri yang berbeda. Ada layang-layang yang berasal dari Sulawesi, Bali, dan Jawa. Asal mula layang-layang adalah lembaran tipis yang terbuat dari daun dan diberi kerangka bambu, lalu diberikan benang atau tali untuk menerbangkannya. Namun, saat ini layang-layang memiliki berbagai bentuk. Ada yang bulat, kotak, dan lonjong. Bahkan ada layang-layang yang berbentuk hewan. Layang-layang juga dapat berwarna menarik serta beraneka motif, termasuk motif batik. Ada juga loh layang-layang yang sudah berusia 4.000 tahun. Layang-layang tersebut berasal dari Pulau Muna, Sulawesi Selatan. Layang-layang tua itu bernama Kagahati Kolope. Kagahati Kolope memenangkan Festival Layang-layang Internasional di Perancis pada tahun 1997. Selain layang-layang, ada juga loh karya seni dari Indonesia yang cukup terkenal sampai ke luar negeri, yaitu wayang. Ada yang tahu ini wayang apa? Ya, ini adalah wayang kulit. Wayang kulit ini berasal dari Pulau Jawa. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau dan kulit sapi. Ada juga wayang orang yang berasal dari Jawa. Ini adalah permainan seni peran yang dilengkapi dengan gamelan dan lagu-lagu berbahasa Jawa. Ada juga wayang golek yang berasal dari Jawa Barat. Wayang ini bentuknya seperti boneka dan terbuat dari kayu. Yang terakhir ada wayang orang yang berasal dari Jawa Timur. Wayang ini dimainkan oleh orang dengan memakai kostum yang menarik. Setelah mengetahui berbagai macam wayang dan daerah asalnya, coba tarik garis untuk menghubungkan teks dengan gambar yang sesuai. Pada pembelajaran kali ini, kalian sudah mengetahui berbagai macam olahraga dan karya seni Indonesia. Dan kalian sudah bisa menentukan simetri lipat pada bangun datar. Sekarang, sebagai anak bangsa, kita harus melestarikan permainan karya seni Indonesia agar tetap terjaga dan tidak hilang.
Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.